Sobat Minian, kami hadir menyediakan topik-topik terbaik dan tentunya kami sudah bersama dengan Ustadz Robi. Kepada Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga para pemirsa semua kita temui dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan kita mengucapkan kepada pemirsa semua, ya, karena ini masih situasi hari raya, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alallahu minal aidin wal faizin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semua dan semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang jujur dalam ketakwaan. Akan terlihat setelah Ramadan berlalu apakah kita benar-benar orang yang jujur dalam ketakwaan kita atau tidak, ataukah hanya kita bertakwa saja hanya pada bulan Ramadan saja, bukan pada bulan Syawal seperti ini. Nah, Ustadz, pada hari ini kita membahas tentang topik keutamaan bulan Syawal. Iya, karena kita sekarang sudah berada di bulan Syawal. Iya. Nah Ustadz, kira-kira dari semua ini Ustadz, saya mau bertanya Ustadz nih. Iya. Selain identik dengan Idul Fitri Ustadz, iya, nah kira-kira apa keutamaan bulan Syawal itu Ustadz? Syawal itu kalau kita melihat dari sisi bahasanya, bahwasanya Syawal itu artinya adalah naik. Naik itu maksudnya bagaimana? Seorang hamba ketika dia di bulan suci Ramadan, dia dididik. Yang awalnya dia adalah orang yang bukan orang yang bertakwa. Dididik dari bulan suci Ramadan, setelah bulan Ramadan berlalu, dia naik derajatnya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi yang lain juga, Syawal itu adalah artinya adalah ringan. Maksudnya apa? Orang ringan langkahnya untuk menjadi orang yang bertakwa. Dia ringan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia benar-benar orang yang jujur dalam ketakwaannya sehingga ringan hatinya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang yang benar-benar dia menjadi orang yang bertakwa sehingga ringan hatinya untuk benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Namun ada juga di sisi yang lain, di zaman dahulu, ya, di zaman sebelum Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, maka Nabi Muhammad SAW, di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, bulan Syawal sebelum Nabi diutus itu, bulan Syawal itu dianggap bulan yang sial, ya. Kalau mungkin kita di Gorontalo dinamakan dengan hulal atau tauliyah olah kali, ya. Tapi kalau di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, bulan Syawal ini dianggap bulan yang sial, ya, dianggap bulan yang buruk, bulan yang sial, namanya sial, ya. Naas, ya. Ya, dianggap bulan yang sial sehingga orang tidak berani nikah pada bulan itu. Nabi Muhammad SAW ketika dia masuk pada bulan Syawal, Nabi nikah dengan dengan Aisyah pada bulan Syawal, ya, pada bulan Syawal. Jadi jadi para jomblo, kadang-kadang orang kan menyanyi lagu Aisyah tapi tidak menerapkan kalau menyanyi lagu Aisyah harusnya juga nikahnya seperti Aisyah bulan Syawal. Jangan cuma nyanyi lagu Aisyah tapi tidak pernah nikah. Ya, nyanyi lagu Aisyah tapi tidak nikah pada bulan Syawal. Ya, jadi seperti itulah kita melihat sebuah sejarah dari bulan Syawal tersebut. Nah, Masya Allah Ustaz. Nah Ustaz, bulan Syawal ini kan adalah bulan pasca Ramadan Ustaz. Iya, betul. Nah, kira-kira apa yang nampak pada diri seseorang itu terhadap yang nampak pada diri seseorang ketika dia bertakwa di bulan dia berpuasa di bulan Ramadan dan punya nampak gitu. Ada nampak-nampak di bulan Syawal nampak ketakwaannya itu yang bisa terlihat. Iya. Sebagaimana yang saya sampaikan, yang sering saya sampaikan dalam ceramah saya, bahwa hanya bulan Ramadan yang berlalu. Jadi hanya Ramadan yang berlalu. Ya. Ibadahnya tetap masih ada. Jadi bulan Ramadan berlalu, jadi kita dididik itu sebagaimana yang saya sampaikan, ya, bahwasanya Ramadan itu seperti sekolah. Orang sukses dalam pendidikan itu bukan dilihat bagaimana nilainya cum laude di sekolah, ya, nilai tertinggi itu kadangkala itu hanya formalitas, ya, kadangkala juga itu tidak mendukung, ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dia bisa menerapkan ilmunya
Ketika dia keluar dari bangku pendidikannya, ketika dia keluar dari bangku pendidikannya, dia benar-benar menjadi orang yang sukses dan bisa menerapkan ilmunya di luar dari bangku pendidikannya. Sama juga dengan orang yang keluar dari bulan suci Ramadan. Dia benar-benar menerapkan ketakwaannya di luar dari bulan suci Ramadan. Saya contohkan misalnya pada bulan Ramadan dididik kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan, ya. Maka di luar dari bulan Ramadan ada puasa 6 hari pada bulan Syawal, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sitta min Syawal kana qasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian dia tambah 6 hari pada bulan Syawal, kana qasiyamid dahr, maka dia sama dengan berpuasa setahun penuh, ya. Kata Nabi tadi apa? Man shoma Ramadhana. Jadi barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, berarti artinya adalah kalau masih ada Bilal, ya, masih ada Bilal pada bulan Ramadan harus segera dipambol, ya. Jadi ada hutang di bulan Ramadan harus diselesaikan dulu. Kemudian kita melanjutkan dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Kecuali kalau hutangnya sangat banyak, misalnya hutang bulan Ramadan misalnya 27 hari, ya, hutangnya. Dia cuma puasa 3 hari misalnya. Ya, biasakan orang cuma puasa 3 hari toh. Ya, hutangnya 27 hari misalnya, ya. Maka yang dia dahulukan dulu puasa 6 hari pada bulan Syawal karena Syawal cuma 1 bulan. Ya, dia puasa 6 hari dulu, kemudian dia lanjut dengan puasa menggantikan puasa yang hutang puasanya tersebut. Tapi kalau hutangnya puasa cuma 3 hari, 4 hari, maka dia dahulukan untuk membayar puasa yang wajib dulu, kemudian dia lanjutkan dengan puasa yang sunnah. Begitu juga kalau seorang rajin misalnya di bulan suci Ramadan, dia rajin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat tarawih, dia melaksanakan sholat witir. Di luar dari bulan suci Ramadan juga ada sholat tahajud. Ya, ada qiyamul lail, ada namanya juga sholat witir. Dia harus rajin bersemangat beribadah sebagaimana dia semangat dia beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Naam. Nah, Ustaz, tentang pembahasan puasa tadi, Ustaz. Ya. Nah, kira-kira pada saat bulan Syawal itu ada kemudian orang-orang yang berpuasa menggabungkan mengqada dan sekaligus juga puasa sunnah itu, Ustaz. Tapi yang lebih bagus itu kita puasa kalau itu tidak bisa digabungkan karena statusnya beda. Mengqada puasa hukumnya wajib. Sementara puasa sunnah hukumnya sunnah. Jadi tidak sejenis itu namanya. Tidak sejenis. Sekalipun jenisnya sama puasa, tetapi bobotnya berbeda. Kalau ini wajib, kalau sana sunnah. Jadi tidak bisa kita menggabungkan dua seperti itu. Tapi kalau misalnya dia puasa 6 hari kemudian puasa Senin, nah itu bobotnya sama, dua-dua sunnah. Maka misalnya dia puasa 6 hari dengan puasa Senin juga. Jadi dapat ciki dua pintu. Dia dapat dua keutamaan. Dia puasa 6 hari, juga dia puasa hari Senin tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Nah, Ustadz, bulan Syawal ini kan adalah bulan yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya setelah bulan Ramadan. Nah, Ustadz, biasanya Ustadz, masyarakat itu menyatakan bulan Syawal itu adalah bulan yang bebas, Ustadz. Bebas tidur, bebas makan, dan juga Ustadz bebas untuk bersantai-santai juga, Ustadz, pergi ke jalan-jalan dan lain sebagainya, Ustadz. Nah, kira-kira boleh tidak untuk melaksanakan itu, Ustadz? Kalau kita bersilaturahim itu hal yang biasa. Cuman yang jadi masalah adalah ketika kita menganggap itu orang hore selesai. Jadi seakan-akan bulan suci Ramadan itu adalah beban, ya. Jadi setelah itu bebas, hore, ya, bersenang-senang, ya. Dia punya sistemnya seperti itu. Jangan sampai demikian. Jadi bulan Syawal itu adalah namanya juga naik, bulan peningkatan. Jadi peningkatan, ditingkatkan. Jadi dia yang awalnya beribadah, menjadi hamba yang bertakwa, dia jaga ketakwaannya tersebut. Ya, sehingga dia bukan hanya orang yang bebas, orang yang merdeka, tidak punya lagi kewajiban, tidak seperti itu, tetapi dia benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, bagaimana jika kita sedang puasa sunnah kemudian disuguhkan makanan pada saat kita bertamu? Ini yang jadi masalah. Kita harus rinci. Kalau dia berpuasa ini puasa wajib, dia bisa tolak. Ya. Saya dia mengqada puasa pada bulan Syawal, dia bertamu, disuguhkan makanan. Mungkin dia bisa tolak karena statusnya adalah puasa wajib yang dia mengqada puasanya. Tetapi kalau dia bertamu ini dan statusnya dia puasa sunnah, ya, statusnya dia puasa sunnah, ya, puasa 6 hari misalnya, atau puasa Senin Kamis misalnya, atau puasa Ayyamil Bid misalnya, ya. Maka kalau statusnya seperti ini, maka dia harus membatalkan puasanya.
Jadi sekalipun misalnya suci 4:30, dia bertamu, disuguhkan makanan, makan. Ya, jangan bilang, maaf Pak, saya sementara berpuasa. Ya, ini apa namanya? Dia tidak mengenal hukum. Harusnya kalau dia bertamu seperti itu dan posisinya puasa sunnah, ya, maka dia harus batalkan puasanya. Sekalipun itu sudah jam 4, 4:30, ya, sedikit lagi buka, ya. Jadi dia harus batalkan puasanya. Jangan bilang, maaf Pak, saya sementara berpuasa. Ya, tidak boleh karena ini statusnya puasa sunnah, kemudian dia berjumpa dengan berhubungan dengan saudaranya itu atau menjalin ukhuwah, itu hukumnya adalah wajib. Maka ketika wajib berjumpa dengan sunnah, maka yang harus dia dahulukan adalah wajib tersebut. Maka dia harus membatalkan puasanya dan dia harus makan sekalipun dia dalam keadaan berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, tadi kan Ustaz jelaskan tadi puasa sunnah dan puasa qada kan Ustaz. Nah, kira-kira waktu yang paling afdol untuk menggantikan puasa yang sebelumnya itu pada saat apa Ustaz? Waktunya itu kalau kita menggantikan itu bagusnya kalau apalagi puasa Syawal. Kalau puasa Syawal itu bagusnya di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Atau 10 ketiga. Kalau 10 hari pertama kadangkala setengah mati kita untuk puasa Syawal. Kita masuk kantor, kadangkala orang panggil untuk open house, ya. Orang sementara melaksanakan puasa Syawal, tiba-tiba ada teman kita sekantor, sejawat, ya, sebentar ya datang ke rumah saya, open house. Akhirnya dia berpuasa, batalkan lagi. Tapi kalau sudah 10 hari ketiga, 10 hari keempat sudah tidak ada lagi open house. Jadi dia bebas untuk melaksanakan puasa sunnah. Jadi kalau puasa 6 hari itu bagusnya 10 hari yang ketiga atau 10 hari yang keempat. Itu bagusnya. Ya, itu bagusnya supaya memang dia tidak merasa tidak merasa berkecil hati, karena namanya juga kalau 10 hari pertama itu kadangkala satu hari itu kadangkala ada tiga orang yang mengundang untuk open house, ya. Jadi kadangkala setengah mati untuk kita berpuasa. Tapi konsekuensinya, tapi bagusnya juga kalau misalnya kita sementara kerja begini, bagusnya kalau kita mau puasa 6 hari itu bagusnya hari Sabtu atau hari Ahad. Ya, yang memang kita tidak masuk kantor misalnya, atau misalnya Sabtu atau hari Ahad. Jadi tidak masuk kantor, ya, dia bisa bebas kan, tidak ada yang ngundang, ya. Tapi kalau dia masuk kantor Senin sampai Jumat biasanya satu hari saja sudah 3 orang yang ngundang, ya. Kadangkala dia mau tidak mau harus membatalkan puasanya, puasa sunnah tersebut. Nah, jadi begitulah. Kalau puasa wajib kapan saja. Jadi 11 bulan dia wajib untuk kapan saja. Tapi alangkah lebih bagus, lebih cepat dia menyelesaikan hutang puasanya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, ada paradigma yang dibangun oleh masyarakat Ustadz. Kira-kira puasa Syawal itu 6 hari berturut-turut Ustadz. Mereka punya pandangan itu seperti itu. Kira-kira bagaimana dengan pandangan itu Ustadz? Iya. Ini kan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sitta min Syawal, kana qasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia tambah 6 hari pada bulan Syawal, ya, maka dia sama dengan berpuasa setahun penuh. Ulama berbeda pendapat 6 hari ini kapan? Ya, kalau pendapat Imam Malik yang saya ketahui bahwasanya 6 hari yang dimaksudkan itu seperti tadi, 6 hari berturut-turut. Itu pendapat Imam Malik. Tapi pendapat imam yang lain, ya, mereka berpendapat karena Nabi menyebutkan 6 hari pada bulan Syawal secara umum. Berarti kapan saja selama masih bulan Syawal, maka dia gantikan dia puasa pada 6 hari itu. Jadi bisa 6 hari berturut-turut, dan karena itu pendapatnya Imam Malik, karena mereka berpendapat dengan sebuah kaidah jazaul khair khairum ba'dah. Balasan kebaikan itulah kebaikan setelahnya. Jadi sehingga mereka tidak mau menunda-nunda kebaikan itu. Ketika sudah selesai 1 Syawal, mulai 2 Syawal mereka start lagi untuk puasa. Ya, mulai 2 Syawal mereka start lagi berpuasa. Ya, tapi kalau di zaman kita sekarang kadangkala yang bahar raya juga dan yang menangis itu kadangkala hanya orang yang berpuasa 3 hari. Ya, puasa 3 hari kemudian dia menangis lagi di muka. Ya Allah, ampunilah saya. Ya, mutakabirut ya, kemudian hiyo-hiyo ngada. Padahal dia cuma puasa tulahui. Ya, maka itulah yang perlu kita perhatikan kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita setelah itu kita isi 6 hari pada bulan Syawal, dan alangkah lebih bagus. Makanya Imam Malik itu berpendapat setelah itu mulai dari 2 Syawal sampai seterusnya puasa 6 hari pada bulan Syawal. Itu pendapat Imam Malik. Dan pendapat yang lain, kapan saja selama dia masih bulan Syawal, dia bisa berpuasa 6 hari pada bulan Syawal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz. Kepada sobat milenial, ya, kita break dulu sejenak. Untuk itu jangan kemana-mana. Kepada teman-teman milenial di rumah,
tunggu yang satu ini. Oke, kepada sobat milenial yang sudah tunggu di rumah, kita mulai lagi. Ustadz, nah kebiasaan orang Indonesia nih Ustadz, ada yang melaksanakan halal bin halal. Apakah bisa saling memaafkan? Kan biasanya tuh Ustadz, kalau dari kampung saya itu Ustadz, mereka itu bahkan bersiteru. Nanti setelah bulan hari raya, mereka tuh sambil nangis peluk-pelukan. Kira-kira bagaimana Ustadz? Halal bihalal itu kan kreatifnya orang Indonesia, ya. Halal dengan halal, maksudnya apa? Mopo halalea, ya. Itu namanya halal bihalal. Mopo halalea. Mopo halalea itu maksudnya bagaimana? Saling menghalalkan kesalahan. Jadi dan itu teknis itu kreatif. Di Arab Saudi tidak ada itu. Jadi kali Arab Saudi dianggap bid'ah itu, ya? Karena memang itu kreatifnya orang Indonesia. Ulama-ulama Indonesia itu memang sangat kreatif, ya, sangat kreatif. Makanya juga ada beberapa ulama Indonesia yang ngisi kajian di Tanah Suci waktu itu. Ada namanya Imam An-Nawawi Al-Bantani, itu orang Banten, ya. Al-Bantani orang Banten. Jadi ulama-ulama Indonesia itu banyak yang terkenal, ya. Dan kalau sekarang di zaman sekarang ada namanya Syekh Anis Thohir Al-Andunisi, ya. Syekh Anis Thohir itu namanya saya Al-Andunisi. Dia orang Indonesia. Ya, orang Indonesia. Dia sekarang ngajar di Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi. Jadi halal bihalal itu adalah kreatif orang ulama-ulama Indonesia untuk ketika menghadapi bulan yang awalnya itu ini bulan Syawal awalnya, ya, bulan Syawal, untuk supaya daripada tidak susah untuk berkunjung dari rumah ke rumah, dibuatlah sebuah kreatif, bikin acara halal bihalal, undang semua orang dan jabatan tangan di situ, selesai, ya. Dibanding kalau dari rumah ke rumah kan makan waktu, bahkan kadangkala tidak ada yang bisa kita sapa. Tapi kalau kita bikin acara halal bihalal, satu kali yang awalnya jangkauannya agak jauh, ya, iya, tidak terjangkau dan kadang makan waktu juga, ya, sementara masih ada kegiatan-kegiatan kita yang lain, maka itulah diberikan kreatif oleh ulama-ulama Indonesia, dibuatlah halal bil halal, ya. Halal bihalal itu kenapa dinamakan dengan halal bihalal? Kalau di Arab Saudi itu kadang kan kalau kita mungkin di sini hanya penjual langsat yang begitu modelnya, ya, mau rasa dulu, toh, iya, manis ini atau manis tutup mata, ya. Jadi dirasa dulu itu langsat. Kalau di Arab itu bukan cuman langsat, tapi yang dirasa itu coklat biasanya. Jadi orang Indonesia kadangkala kalau merasa itu, mau diam tanya bagian sama orang Arab, halal, ya. Kalau halal maksudnya ente mau kasih ini, itu maksudnya halal, karena orang tidak tahu bahasa Arab, orang tanya halal. Kalau Syekh bilang itu halal, nah, yang penjual itu bilang halal, nah, mereka makan itu coklat, ya. Nah, sehingga ada istilah itu halal bihalal. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Itu tujuannya apa? Itu saling memaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan dengan berkembangnya juga kreatif itu yang awalnya dilaksanakan setelah hari raya, dilaksanakan sebelum bulan suci Ramadan. Sehingga ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan, selesai bulan masuk ke bulan suci Ramadan, sudah selesai urusan, dalam artian sudah dalam keadaan suci dan sudah bisa melaksanakan puasa dalam keadaan suci dan tidak ada masalah dengan orang lain. Itu tujuan dari halal bihalal, dan ini tidak mengapa, ya. Ini kreatif dan itu memudahkan orang untuk daripada jauh-jauh dan memakan biaya yang sangat banyak, ya, untuk naik kendaraan dan lain sebagainya, dan juga waktu yang cukup banyak, maka kreatifnya dibuat halal bihalal di rumah, undang semua tetangga, undang semua orang-orang yang dekat dengan kita, kemudian kita melaksanakan acara halal bihalal seperti itu. Itu kreatif. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, setelah Idul Fitri ini Ustadz, kebanyakan kita ini saling mengunjungi satu sama lain. Nah, kira-kira ada tidak adab-adab untuk mengunjungi sesama gitu? Iya, maksudnya adabnya mendahulukan begitu. Iya, saling mendahulukan. Iya. Adabnya seperti apa, Ustaz? Orang tua atau ini ya, atau tetangga. Iya, orang mendahulukan terhadap orang tua kita atau kepada tetangga kita yang lebih dekat. Iya. Begini, jelas kalau kita sebagai anak, yang kita dahulukan itu orang tua.
Jangan tetangganya sudah dikunjungi semuanya, orang tua dilupakan. Ini durhaka seperti ini. Ya. Ini durhaka. Cari dulu orang tua, kecuali kalau orang tuanya jauh. Seperti di zaman sekarang, jadi puasa di zaman sekarang kan pintu surga dibuka, pintu perbatasan ditutup, kan? Jadi puasa zaman sekarang kan begitu, pintu surga dibuka, pintu perbatasan ditutup. Nah, maksudnya apa? Kecuali begitu, kecuali kalau orang tuanya Jauh. di luar, di provinsi lain, mungkin ada uzur tidak bisa kita tembus ya di provinsi sebelah. Tetapi kalau orang tua kita masih satu provinsi, apalagi masih satu kecamatan, kemudian kita tidak datang, ini anak yang durhaka seperti ini. Jadi harusnya dia dahulukan dulu orang tuanya, kemudian kepada orang-orang yang terdekat dengan dia seperti tetangga dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini tadi pembahasan yang menarik Ustadz, yang tadi Ustadz jelaskan tadi di awal. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Ustadz tentang orang-orang yang kemudian banyak menikah di bulan Syawal, Ustadz? Iya. Jadi begini ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, bulan Syawal itu dianggap bulan yang sial, ya, bulan yang naas. Ya, kalau kita di zaman sekarang mungkin bulan yang sial itu bulan Hulatul Tawliyah, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ya, istilah orang Totauliya Allah akali, ya, putar-putar juga otak, ya. Tetapi di zaman Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam atau sebelum Nabi kita yang diutus, ya, bulan sial itu yang dianggap bulan sial itu adalah bulan Syawal, sehingga orang tidak berani nikah pada bulan Syawal tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW membuktikan bahwasannya bulan Syawal itu bukan bulan yang sial. Nabi nikah dengan Aisyah pada bulan Syawal, ya. Nabi nikah dengan Aisyah pada bulan Syawal, dan itu membuktikan bahwasanya bulan Syawal itu adalah bulan untuk kita menikah, ya. Bahkan membuktikan juga, ini pelajaran besar buat kita, membuktikan bahwasanya atau menjelaskan kepada orang bahwasanya tidak ada bulan sial dalam Islam, maka lakukan kebaikan pada bulan itu. Misalnya kita di Gorontalo Hulatul Tawliyah, anggapan orang di Gorontalo bahwasanya bulan yang sial itu Hulatul Tawliyah. Kalau perlu bangun rumah pada bulan Hulatul Tawliyah itu, ya. Kalau perlu bikin acara pada bulan Hulatul Tawliyah seperti Nabi ketika nikah pada bulan Syawal. Karena apa? Di zaman dahulu mereka anggap bahwasanya bulan Syawal itu adalah bulan yang sial. Maka Nabi membantah itu dengan nikah pada bulan Syawal tersebut. Jadi tidak apa-apa. Kita sama dengan di zaman sekarang. Jadi mereka biasanya kalau nikahnya pada bulan tidak berani nikah pada bulan Muharram, tidak berani bangun rumah pada bulan Muharram, tidak berani nikah pada bulan Hulal atau Tauliyah, karena Tauliyah Allah akali, ya. Jadi biasa kalau orang tidak mau nikah seperti itu, maka harus dibuktikan bahwasanya itu bukan bulan yang sial. Seandainya itu bulan yang sial, maka dia tidak membiarkan, dia tetap menjelaskan bahwasanya itu adalah bukan bulan yang sial, dan niat nikah melakukan kebaikan pada bulan tersebut. Jadi bangun rumah pada bulan Syawal, Nabi nikah pada bulan Syawal, sehingga dianggap itu bulan Syawal itu bukan bulan yang sial. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau mau nikah pada bulan yang lain juga boleh, ya. Kalau kita di Gorontalo, kadang-kala orang yang nikah itu pada 2 bulan ini, bulan Syawal dengan bulan Sya'ban. Biasanya itu, ya, bulan Sya'ban. Cuman kalau bulan Sya'ban ini kadang-kala, apalagi kalau nikah di akhir Sya'ban, kadang-kala orang tidak maksimal DP puasa, karena sedikit-sedikit konak, ya. Jadi dia tidak bisa jaga dengan baik-baik puasanya tersebut. Tapi kalau misalnya dia menjaga betul-betul, kalau dia setelah puasa kan sudah Syawal, jadi aman. Ya, makanya Nabi itu nikahnya pada bulan Syawal, bukan pada bulan Sya'ban. Tapi kalau pula bulan Sya'ban, biasanya kebanyakan orang-orang pengantin baru itu kadang-kala puasanya sering batal, karena dia tidak bisa menahan madunya, dan madunya belum habis, karena bulan madu terus, ya, sampai bulan Ramadan bulan madu terus. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Nah, tak terasa Ustadz, pada hari ini kita sudah di penghujung acara, Ustadz. Nah, sebelum kita tutup, Ustadz, alangkah baiknya kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Ustadz Robby. Kepada Ustadz, apa nasihat bagi kita semua, Ustadz? Iya, yang pertama, bulan Syawal itu adalah bulan kita, tadi definisi. Bulan Syawal itu adalah bulan kita untuk benar-benar menjadi orang yang definisinya naik, kemudian ringan. Itu definisi dari Syawal. Jadi kita naik,
setelah dididik dari bulan suci Ramadan, digoreng, diuji kita dengan bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan itu seperti ayah-ayah, ya, disaring. Jadi pasir yang halus itu kita. Jadi dididik kita menjadi orang yang benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Setelah timpaan dari bulan suci Ramadan, ya, ditimpa kita dengan bulan suci Ramadan, kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi naik derajat kita menjadi orang yang bertakwa. Itu namanya naik. Ada juga dinamakan dengan ringan, diringankan hati kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi sehingga buktikan bulan Syawal itu adalah bulan yang pertama kali kita membuktikan apakah kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau dusta dalam perkataan kita, dusta dalam ketakwaan. Jangan sampai kita hanya bertakwanya hanya pada bulan Ramadan saja. Pembuktian pertama pada bulan Syawal. Betulkah saya orang bertakwa? Buktikan kita sudah puasa 6 hari pada bulan Syawal atau belum. Buktikan kita masih sholat malam atau tidak, ya. Buktikan kita masih sholat witir atau tidak. Buktikan pembuktiannya pada bulan Syawal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjadi orang yang bertakwa, dan semoga puasa kita yang kita tinggalkan kemarin menjadi orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terakhir kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.